Sebelum saya mempresentasikan hasil ujian saya, ada baiknya perkenalkan nama saya Melda Amelia Purba. Di sini saya akan mempresentasikan PTA dan PTB, di mana PTA investasi sebesar 1.400 dialokasikan ke modal kerja senilai 400, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali. Yang kedua, tanah senilai 100, di mana pada akhir umur proyek ditemukan kembali. Yang ketiga, gudang dan peralatan bisnis senilai 900, disusun secara straight line method, nilai sisa senilai 100. Proyek investasi tersebut dibiayai dengan utang 60%, biayanya 18%, dan modal sendiri 40%, hasil diharapkan 25%, pajak perseroan 50%, prediksi pendapatan dan biaya operasi tunai selama umur proyek 5 tahun sebagai berikut. Keterangan, tahun pertama pendapatan 1.850, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 1.700, tahun keempat 1.600, tahun kelima 1.900. Biaya operasi tunai pada tahun pertama 800, tahun kedua 900, tahun ketiga 1.300, tahun keempat 1.150, tahun kelima senilai 950. Penyelesaian langkah pertama, yang pertama menghitung penyusutan harta tetap. Yang kedua, modal penyusutan straight line method. Yang ketiga, nilai harta tetap senilai 900, nilai sisa 100, disusut 800. Jumlah angka tahun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Berapa penyusutan tiap tahun? Kita dapat hitung. Pada tahun pertama perhitungannya 5 dibagi 15 dikali 800, hasil penyusutan 267. Di tahun kedua perhitungan 4 dibagi 15 dikali 800, penyusutan senilai 213. Tahun ketiga perhitungan 3 dibagi 15 dikali 800, penyusutan senilai 160. Tahun keempat perhitungan 2 dibagi 15 dikali 800, penyusutan senilai 107. Tahun kelima 1 dibagi 15 dikali 800 sama dengan 53. Langkah kedua, menghitung beban bunga pinjaman. Yang pertama, kita membuat pembayaran bunga dengan cara mencari anuitas, di mana A sama dengan M kali I dibagi 1 dikurang 1 ditambah I pangkat N. A sama dengan pinjaman 840 dikali bunga 0,8 dibagi 1 dikurang 1 ditambah 0,8 pangkat 5. A sama dengan 151 dibagi 0,562890. A sama dengan 268. Jadi anuitas dari tahun pertama sampai tahun kelima senilai 268. Di sini langkah ketiga, kita melihat pendapatan pada tahun pertama 1.850, tahun kedua 1.500, tahun ketiga 1.700, tahun keempat 1.600, tahun kelima 1.900. Biaya operasi perkas di tahun pertama senilai 800, tahun kedua 900, tahun ketiga 1.300, tahun keempat 1.150, tahun kelima 950. EBIT kita peroleh dari pendapatan dikurang biaya operasi perkas. Tahun pertama 1.850 dikurang 800 sama dengan 1.050. Tahun kedua 1.500 dikurang 900 hasilnya 600. Tahun ketiga 1.700 dikurang
1.300 sama dengan 400. Di tahun keempat, 1.600 dikurang 1.150, hasilnya 450. Tahun kelima, 1.900 dikurang 950, hasilnya 950. Depresiasi kita peroleh dari penyusutan, di mana penyusutan pada tahun pertama ada senilai 267, tahun kedua 213, tahun ketiga 160, tahun keempat 107, tahun kelima 53. EBIT kita peroleh dari EBIT dikurang depresiasi. Di tahun pertama 1.050 dikurang 267, hasilnya 783. Tahun kedua 600 dikurang 213, hasilnya 387. Tahun ketiga 400 dikurang 160, hasilnya 240. Di tahun keempat 450 dikurang 107, hasilnya 343. Dan di tahun kelima 950 dikurang 53, hasilnya 897. Bunga kita ketahui dari bunga yang 18%, di mana bunga di tahun pertama senilai 151, tahun kedua 130, tahun ketiga 105, tahun keempat 76, dan tahun kelima 41. EBT kita peroleh dari EBIT dikurang bunga. 783 dikurang 151, hasilnya 632. Di tahun kedua 387 dikurang 130, hasilnya 257. Di tahun ketiga 240 dikurang 105, hasilnya 135. Di tahun keempat 343 dikurang 76, hasilnya 267. Tahun kelima 897 dikurang 41, hasilnya 856. Taks 40% kita peroleh dari 632 dikali 40%, hasilnya 316. Tahun kedua 257 dikali 40%, hasilnya 129. Tahun ketiga 135 dikali 40%, hasilnya 68. Tahun keempat 267 dikali 40%, hasilnya 134. Di tahun kelima 856 dikali 40%, hasilnya 428. Kita dapat dari EBT dikurang taks 40%, di mana tahun pertama 632 dikurang 316, hasilnya 316. Di tahun kedua 257 dikurang 129, hasilnya 128. Di tahun ketiga 135 dikurang 68, hasilnya 67. Di tahun keempat 267 dikurang 134, hasilnya 133. Dan di tahun kelima 856 dikurang 428, hasilnya 428. Net cash inflow kita peroleh dari EBIT 1 ditambah 1 ditambah kita peroleh dari depresiasi, di mana net cash inflow tahun pertama senilai 659, tahun kedua 407, tahun ketiga 280, di tahun keempat 279, tahun kelima 502. Nilai sisa kita peroleh 100, modal kerja 400, dan totalnya 1000, dan total NCL kita peroleh dari 659 502 ditambah 100 tambah 400, total 1002.
Langkah keempat, perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu 0,18 dikali 1 dikurang 0,5 dikali 0,6 tambah 0,25 kali 0,4 sama dengan 0,154 atau 15,40%. DR sama dengan diskon rata adalah besarnya biaya modal rata-rata tertimbang, di mana tahun pertama net cash inflow 659, tahun kedua 407, tahun ketiga 280, tahun keempat 279, tahun kelima 1002. Diskon faktor dari 15,40% di tahun pertama senilai 0,867, tahun kedua 0,751, tahun ketiga 0,651, tahun keempat 0,564, tahun kelima 0,489. Present value di tahun pertama ada senilai 571, tahun kedua 306, tahun ketiga 182, tahun keempat 157, tahun kelima 490. Total present value kita peroleh dari total present value senilai 1.706, total investment 1.400, net present value, total present value dikurang total investment berarti 1.706 dikurang 1.400, hasilnya 306.